Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo pemirsa, saya Vicky Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 8 Mei 2024. Kita ke informasi yang pertama yang dilansir dari lampung-newspaper.dsu.id dengan headline 115 PNS Pemkot Bandar Lampung pensiun mulai Mei hingga Juli 2024. Dari Bandar Lampung diberitakan, pemerintah kota Bandar Lampung melakukan pemberhentian 115 pegawai negeri sipil yang sudah memasuki batas usia pensiun. Penyerahan surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun TMT 01 Mei, 01 Juni, 01 Juli 2024 dan PNS yang meninggal dunia, pelepasan serta bantuan Purna Bakti Korpri dilaksanakan di Aula Gedung Semergau Kantor Pemkot setempat pada Selasa 7 Mei 2024. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengucapkan terima kasih kepada PNS yang sudah berbakti dari awal bekerja hingga selesai ataupun pensiun. Orang nomor 1 di Kota Tapis Berseri ini juga mengatakan PNS yang sudah pensiun diharapkan tetap memberikan aspirasi pikiran dan semuanya untuk pemerintah Kota Bandar Lampung. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari lampung-newspaper.dsu.id dengan headline Bawaslu Tanggamus buka pendaftaran Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada 2024. Dari Tanggamus diberitakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus membuka pendaftaran baru Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Pilkada 2024. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Tanggamus Ferry Arianto menyampaikan, tahapan sosialisasi rekrutmen ini telah dilaksanakan pada 3 dan 4 Mei 2024. Kemudian, untuk penyerahan berkas mulai 5 hingga 7 Mei 2024 untuk yang baru. Total kebutuhan untuk yang pendaftar baru adalah 32 Panwaslu Kecamatan tersebar di 18 kecamatan. Sebab yang 28 sudah terisi dari hasil pendaftaran existing. Dijelaskannya, jika pendaftar tidak memenuhi kuota 2 kali kebutuhan dan kuota perempuan, maka diperpanjang hingga 8 Mei, sebab kebutuhan utamanya 3 Panwaslu Kecamatan setiap kecamatan. Tidak sampai di situ, ia jelaskan pada 12 hingga 17 Mei, pihaknya akan menerima tanggapan masyarakat terkait nama-nama yang diloloskan administrasi itu. Hal itu timpalnya untuk mengetahui apakah nanti ada tanggapan terkait keikutsertaan sebagai parpol atau hal-hal lain terkait etik dan moral penyelenggaraan pemilu. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radar lamsel.dsu.id dengan headline cara warga desa Kawi sindir Pemkab Lamsel mandikan kerbau di kubangan jalan rusak. Dari penengahan diberitakan, masyarakat di era digital sudah punya caranya sendiri untuk mengkritik pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh warga desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan gaya sindirannya. Selasa 7 Mei 2024, beberapa anak dan remaja di desa Rawi menyampaikan sindiran terhadap jalan rusak di desa setempat, tentu dengan cara yang agak lain. Mereka memandikan seekor kerbau di sebuah kubangan di titik jalan rusak. Anak-anak usia sekitar 6 sampai belasan tahun itu nampak gembira memandikan kerbau itu. Tak ayal kelakuan mereka ini menjadi tontonan menarik bagi pengendara yang melintas, bahkan ada pengendara yang sempat melemparkan tawa. Kepala Desa Rawi M. Amin berharap perbaikan jalan penghubung antara Desa Rawi dengan Desa Padan itu bisa diperbaiki di tahun ini. Amin menilai perbaikan sudah layak dilakukan karena kondisinya memang sudah rusak parah. Dia meminta dinas ataupun instansi terkait memikirkan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalan itu. Amin mengatakan terakhir kali jalan itu diperbaiki pada tahun 2015 lalu. Jika dihitung sampai tahun ini, artinya sudah 9 tahun tidak ada perbaikan lagi. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radar lampung.bacakoran.co dengan headline traktir makan bakso jadi modus perampasan motor di Metro Lampung.
Dari Metro diberitakan, seorang pria ditangkap oleh unit reskrim Polsek Metro Utara Polres Metro karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kapolsek Metro Utara Ibtu Eko Nugroho menyatakan bahwa pria berinisial FA 29 tahun tersebut diamankan di Bedeng 5 Kecamatan Trimurjo pada Selasa 7 Mei 2024. Kapolsek mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi saat korban dan temannya mengantarkan pelaku ke rumahnya di Bedeng 5 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat di perjalanan, pelaku mengajak dan mentraktir makan bakso di Banjarsari Metro Utara. Setelah memesan bakso, pelaku minta izin untuk membeli rokok dengan motor temannya dan mengambil kunci motor korban yang ditaruh di atas meja. Korban yang tidak percaya meminta rekannya R untuk menemani pelaku. Lanjut Kapolsek, saat sampai di warung, pelaku menyuruh R untuk turun, tetapi ia menolak dengan spontan. Pelaku mendorong R sampai jatuh dan motor pun dibawa pergi. Setelah itu, korban terus menelpon pelaku dan mencari keberadaannya, tetapi tidak ketemu juga. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Utara. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, lanjut Kapolsek, pihaknya menerima informasi bahwa pelaku berada di Bedeng 5, Kecamatan Trimurjo. Ia menambahkan bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan satu pojok senjata api rakitan dan ternyata pelaku ini sudah pernah ditahan 2 kali karena kasus pencurian. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Vicky Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.